Halo sahabat, kalau kalian adalah seorang Kristiani, pasti sudah sering mendengar atau bahkan sering menyanyikan lagu ini. Atau yang ini. Ya, lagu-lagu ini hanya sebagian dari 8.000 lagu rohani Kristen yang diciptakan oleh seorang wanita buta, yang sepanjang hidupnya dia dedikasikan hanya untuk Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, agar sahabat nyata tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Jangan lupa juga sukai video ini dan tinggalkan jejak sahabat dengan komentar. Dari mana asal sahabat nyata? Laguku Berbahagia, atau Blessed Assurance, adalah kisah iman seorang wanita buta yang melihat dengan hatinya. Fanny Crosby adalah seorang wanita yang sangat inspiratif, yang dikenal sebagai salah satu penulis lagu rohani terbesar di Amerika Serikat. Dia lahir pada 24 Maret 1820 di Putnam County, New York, dengan nama Frances Jane Crosby. Fanny lahir dengan kondisi fisik yang sehat. Namun takdir berkata lain saat usianya baru 6 minggu. Ia mengalami infeksi ringan pada matanya. Sayangnya, karena keteledoran seorang pria yang mengaku sebagai dokter, melakukan pengobatan sembarangan kepada Fanny. Dan dari situlah segalanya berubah. Fanny menjadi buta total. Bayangkan dalam usia yang begitu dini, kegelapan menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal. Tak lama setelah kejadian yang menimpa Fanny, ayahnya pun meninggal dunia, meninggalkan ibu Fanny yang baru berusia 21 tahun menjadi janda. Dan ibu Fanny harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menyambung hidup, sehingga Fanny kecil pun dititipkan pada neneknya. Namun di balik kegelapan itu, ada cahaya terang dari kasih sayang dan pengajaran iman yang tulus dari sang nenek, yang adalah sosok penting yang membentuk jiwa Fanny. Sang nenek tak hanya merawat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kekristenan yang dalam. Neneknya mengajarkan Fanny berdoa, membaca Alkitab dan melihat dunia bukan lewat mata, melainkan lewat hati dan iman. Meski buta dan hidup dalam kesulitan, Fanny memiliki bakat luar biasa. Ia bisa menghafal ayat-ayat Alkitab dengan cepat. Ia peka terhadap suara, irama dan kata-kata. Tuhan memberikan anugerah bagi Fanny dalam bentuk yang lain. Anugerah untuk menulis. Fanny Crosby memiliki bakat luar biasa dalam bidang musik dan sastra. Meskipun buta, ia menulis lebih dari 8.000 lagu rohani yang dikenal di seluruh dunia. Beberapa lagu terkenalnya antara lain, Ku Berbahagia Yakin Teguh, Bagi Tuhanlah Kemuliaan, dan Mampirlah Dengar Doaku. Lagu-lagunya masih dinyanyikan di gereja-gereja hingga hari ini. Musiknya diciptakan oleh sahabatnya Bobby Knapp pada tahun 1873. Aku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu bukan sekedar lirik. Itu adalah nafas iman seorang wanita yang hidup dalam kegelapan namun tetap bersinar terang. Meskipun banyak orang mengira bahwa kehilangan penglihatannya adalah sebuah kekurangan, Fanny Crosby justru menganggapnya sebagai berkah. Dia selalu mengatakan bahwa dia merasa diberkati. Karena dengan kebutaan, ia lebih bisa merasakan dan mengandalkan indera lainnya, termasuk hatinya, untuk menulis lagu-lagu yang menginspirasi. Selain menulis lagu, Fanny juga menulis puisi, dan dia bekerja dengan berbagai pengkhotbah serta pemimpin musik pada masa itu untuk memperkenalkan lagunya kepada dunia. Dalam kehidupannya, dia mengalami banyak cobaan. Namun dengan keyakinannya yang kuat pada Tuhan, dia mampu mengatasi semua rintangan.
Fanny juga dikenal sebagai seorang wanita yang ceria dan penuh semangat. Meskipun dia hidup dalam keterbatasan. Betapa dalamnya iman seorang Fanny Crosby. Ia tidak pernah memiliki rumah sendiri. Hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia dibayar hanya $1 hingga $2 pada masa itu untuk setiap lagu yang dia tulis. Namun baginya, semua itu tak penting. Tujuan utamanya adalah satu: memenangkan jiwa bagi Kristus. Fanny tak pernah mengeluh atas kebutaannya. Bahkan ketika seorang pendeta merasa iba dan berkata, "Sungguh kasihan, Tuhan memberikanmu begitu banyak talenta, namun tidak memberikan penglihatan." Lalu Fanny menjawab dengan mantap, "Jika aku bisa dilahirkan kembali, aku akan minta untuk tetap buta. Karena wajah pertama yang ingin kulihat saat tiba di surga adalah wajah juru selamatku." Cerita hidup Fanny Crosby adalah contoh dari ketekunan dan semangat yang tidak mudah patah, dan keyakinan yang kuat pada Tuhan. Keberhasilannya sebagai penulis lagu rohani tidak hanya membuatnya terkenal di dunia Kristen, tetapi juga memberi dampak besar pada perkembangan musik rohani hingga saat ini. Ketika Fanny meninggal di usia 95 tahun, di batu nisannya ditulis kata-kata dari syair lagu yang membuatnya dikenang, yaitu, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Ku berbahagia bukan hanya lagu. Ia adalah kesaksian hidup. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak tergantung pada apa yang bisa kita lihat secara fisik, tetapi pada apa yang kita percayai dalam hati. Kita adalah miliknya, dialah harta abadi kita, dan di dalam dia ada pengharapan yang tidak pernah padam. Mari kita ingat, itulah nyanyian seorang wanita buta yang mampu melihat kasih Tuhan lebih jelas dari siapapun. Sekian cerita nyata hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan salam bahagia selalu untuk sahabat nyata.